Halo warga intelektual sekalian, agama apa yang paling sering dianiaya? Agama apa yang sering dibully? Kemudian selain itu, agama apa yang paling banyak hatersnya? Agama apa yang paling sering dieksekusi? Agama apa yang paling sering dibenci? Selain itu, ya banyak warga Konoha yang tidak menyadari bahwa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itu artinya, kalau kita salah memilih agama mayoritas di suatu negara, maka nasib bangsa akan dipertaruhkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah pernyataan saya ini benar atau tidak? Kemudian, selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, banyak di Konoha itu umat beragama yang merasa si paling terjolimi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana faktanya? Bagaimana datanya? Jadi di video ini saya akan ngomong berdasarkan data, berdasarkan fakta ya, bukan berdasarkan perasaan saya pribadi ya. Bukan berarti saya berpihak pada agama tertentu di sini ya. Jadi, agama apa yang paling sering dianiaya di dunia? Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau kita salah memilih agama mayoritas di suatu negara, maka nasib bangsa dipertaruhkan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ada banyak warga Konoha yang belum menyadari ini. Apa yang dipengaruhi oleh agama terhadap kemajuan suatu bangsa? Sangat banyak. Yang pertama itu pola pikir. Jadi tanpa kita sadari, membentuk pola pikir kita dari kecil itu adalah agama. Ya, tanpa kita sadari. Bahkan ya menurut saya pribadi itu yang paling mempengaruhi itu agama 80% lah yang mempengaruhi agama kemajuan suatu bangsa. 80%. Kalau misalnya mengatakan, "Ah, nggak mungkin, nggak masuk akal." Oke, fine. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya negara yang paling maju di dunia ini, misalnya Finlandia misalnya, Swiss, ya, Norwegia dan lain sebagainya. Kalau mereka mayoritas ya, mayoritas beragama tertentu misalnya, mayoritas agama lain misalnya deh ya, atau katakanlah misalnya agama Shihwa misalnya ya. Lalu agama Shihwa ini ya biasanya mengajarkan tentang yang namanya kebencian misalnya ya, sesama umat beragama mengajarkan kebencian, kemudian tidak mengajarkan yang namanya berpikir rasional misalnya, kemudian tidak mengajarkan yang namanya belajar tentang sains dan sebagainya. Apakah Norwegia, Finlandia itu maju? No. Jadi agama itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Biasanya agama yang tidak berpihak pada sains, maksudnya gini, ada tuh ya agama yang tidak berpihak pada sains, seperti misalnya agama tertentu yang ada di Konoha ya, malah mengharamkan sains. Oh, ngapain belajar tentang teknologi? Itu kan nggak dibawa mati. Ngapain belajar tentang fisika? Oh, itu kan nggak ditanya sama malaikat dan sebagainya. Nah, prinsip semacam ini sebenarnya yang bikin negara kita tidak maju ya. Harusnya agama itu harus merangkul yang namanya sains. Ya, itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, Amerika itu walaupun mayoritas beragama Kristen, mereka maju karena apa? Karena agama Kristen di sana merangkul yang namanya sains. Karena agama Kristen di Amerika itu tidak mengharamkan sains, tidak mengharamkan iptek, teknologi, dan lain sebagainya. Malah kalau saya perhatikan di Amerika itu ya, sekolah-sekolah yang sangat terkenal di Amerika itu seperti Oxford, Harvard, dan lain sebagainya itu dulunya itu dibangun atas dasar agama. Ya, jadi kalau di Amerika itu agama berseberangan dengan sains, ya maka Amerika kemungkinan besar tidak akan bisa menjadi negara maju. Harusnya melangkur sains ya. Jadi Katolik itu kalau kita perhatikan itu kan mereka tidak membelakangi sains ya. Bahkan mereka concern atau fokus dalam pendidikan. Ya. Jadi kalau agama itu tidak fokus pada pendidikan ya, maksudnya nggak fokus pada pendidikan yang lebih maju misalnya ya, maka negara itu tidak akan bisa menjadi negara maju. Itu hukum alam ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Jadi sama halnya dengan negara yang tidak maju. Biasanya negara yang tidak maju itu seperti itu, kebalikannya ya. Tapi disclaimer on ya, bukan berarti saya berpihak pada Amerika, bukan berarti saya anti-anti asing gitu ya, bukan berarti saya berpihak pada negara lain, pada Kristen. Jangan berpikir seperti itu. Banyak tuh ya, warga Konoha yang mengatakan bahwa saya itu oten ya. Saya itu oten yang menyamar gitu. No,
Saya tidak berpihak pada agama pun di sini ya. Ya, saya benar-benar netral. Kalau data mengatakan seperti itu, saya mengatakan iya apa adanya gitu ya. Kalau misalnya ada data mengatakan misalnya contoh misalnya, Suriah salah satu negara maju di dunia ini, misalnya contoh ya. Menurut data ternyata Suriah ini tidak mengharamkan teknologi, tidak mengarahkan ilmu pengetahuan ya, tidak mengkafir-kafirkan ilmu pengetahuan misalnya. Ya tidak mengatakan bahwa nanti malaikat nggak nanya fisika, nggak nanya teknologi dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih ya di Suriah itu maju banget ya teknologinya, maju pesat banget gitu ya, menjadi negara maju, salah satu negara maju. Saya juga akan mengatakan hal yang sama gitu. Ya saya tidak menutup mata gitu. Kalau data mengatakan seperti itu, saya harus mengakui. Dubai saya akui ya. Dubai itu salah satu negara yang menurut saya itu paling jujur ya. Kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena di sana itu umat beragama yang ada di Dubai itu mereka tidak mabuk agama, tidak berlebihan dalam beragama ya. Mereka biasa aja dalam beragama. Bahkan Konoha itu paling rajin berdoa daripada Dubai, guys. Bayangkan ya. Daripada Arab Saudi, Konoha itu paling rajin banget berdoa. Kita tuh sebenarnya lebih Arab dari Arab, guys, tanpa kita sadari ya. Konoha tapi ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka kejang-kejang kelonjotan bersama. Dikit-dikit kerudung ya, dikit-dikit persekusi ya. Itu kalau saya perhatikan di Konoha. Kemudian, sebelum kita masuk ke pembahasan agama apa yang paling sering dianiaya. Jadi kemarin lalu tuh ada yang komentar di channel ini. Dia mengatakan, bahas tentang ini dong, tentang skandal umat Kristen yang ada di Korea Selatan. Jadi dia mengatakan, komentar itu mengatakan, lu nggak bakal berani membahas itu karena lu kan Kristen yang menyamar, katanya gitu. Karena lu kan domba tersesat gitu ya. Jadi gini guys ya, saya harus fair di sini ya, tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi ini menghindari fitnah ya. Jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Kristen ya. Kalau Kristen benar ya saya katakan benar, kalau Kristen salah ya saya katakan salah gitu. Jadi ternyata baru-baru ini lagi viral di media sosial, terutama di kalangan umat muslim yang ada di Konoha. Saya nggak tahu kenapa kejadian ini viral di kalangan umat muslim yang ada di Konoha. Jadi ternyata di Korea Selatan itu ada seorang menteri yang menerima suap dari umat Kristen di Korea Selatan. Jadi ada semacam itu ya, kumpulan-kumpulan bapak-bapak gereja gitu ya. Lalu mereka berusaha menyuap, bukan berusaha, sudah terbukti ya menerima suapan di bawah 1 miliar sih, 500-an juta apa 400 juta itu ya. Kemudian ada semacam gravitasi dan sebagainya. Menteri ya, menteri yang ada di Korea Selatan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Enggak, ini salah total. Orang yang menyuap itu adalah salah total. Jadi dalam hal ini saya tidak berpihak pada umat Kristen. Ngapain saya berpihak? Kalau salah ya salah gitu ya. Kan di video sebelumnya juga saya sering bahas agama Kristen. Bahkan saya mengatakan bahwa agama Kristen itu punya sejarah kelam pada saat zaman kegelapan lah gitu ya, sebelum Renaissance maksudnya. Saya sering membahas ini di video saya. Saya tidak menutupi itu ya. Kalau misalnya ada mengatakan dulu ada pastor yang selingkuh sama biarawati, ya saya mengaku itu ya. Dan orang Kristen juga mengaku itu. Bahkan dosen saya dulu beragama Kristen, ya namanya Pak Edward ya. Dia mengatakan, ya dia seorang profesor ya, dia mengatakan ya sejarah Kristen itu punya sejarah kelam. Walaupun di gereja dia sebagai ini ya, sebagai pengurus gereja gitu ya. Di bawah pendeta lah ya posisinya. Dia pernah mengatakan seperti itu. Dia mengatakan justru umat Kristen itu berkembang karena apa? Karena mengakui yang namanya sejarah kelamnya. Jadi kita harus mengakui sejarah kelam gitu. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya ngomong apa adanya di sini ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di Konoha misalnya. Di Konoha itu ada menteri agama yang korupsi. Apakah ini lebih parah daripada di Korea Selatan? Silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya berusaha netral gitu ya. Saya berusaha membandingkan ya antar umat beragama ya. Saya tidak ada berpihak pada agama tertentu ya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan di Konoha itu justru pemuka agama yang korupsi, guys. Jadi menteri yang ada di Korea Selatan ini bukan menteri agama, menteri perikanan ya kalau nggak salah ya. Ya, bukan menteri agama seperti di Konoha ya. Jadi kalau saya perhatikan sama aja Konoha sama umat Kristen yang ada di Korea Selatan, sama aja, apa bedanya ya kan?
Di Konoha juga ada yang korupsi pemuka agama, di sana juga ada yang korupsi, ya sama aja. Saya tidak berpihak ya, kalau salah, salah aja gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu oten yang menyamar ya. Jangan berpikir seperti itu. Lagian kita sebagai kaum intelektual jangan mengurusi yang namanya privasi dong ya. Kecuali agama itu ya mencampuri urusan publik. Jadi saya tidak akan pernah membahas agama kalau agama itu tidak mencampuri urusan publik. Saya nggak pernah ya, nggak pernah ngebahas masalah agama kalau agama itu ngurusi yang namanya masalah privasi pribadi, enggak ya. Cuman kalau saya perhatikan di Konoha itu kan justru agama itu mencampuri yang namanya urusan publik ya. Kemudian agama apa yang paling sering dianiaya? Menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Saya tidak asal mangap ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Menurut data, ternyata agama yang paling sering dianiaya itu menurut data itu adalah agama Kristen. Waktu saya baca data ini, saya juga terkejut ya. Dulu saya pikir Donald Trump mengatakan seperti ini hanya bualan daripada Donald Trump. Ternyata benar ya. Ini menurut data ya guys ya. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Jangan bantah pakai emosi ya. Jangan bantah pakai menurut opini saya pribadi. Enggak. Kita nggak ngomong opini ya. Kita ngomong data di sini ya. Data dibantah dengan data ya. Penelitian dibantah dengan penelitian. Bukan penelitian dibantah dengan opini pribadi. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Kristen salah satu agama yang paling sering dianiaya di dunia ini. Saya tuh heran ya, Kristen kan salah satu agama paling mayoritas di dunia ya. Nomor satu mayoritas di dunia, nomor dua Muslim. Lalu kenapa juara satu dipersekusi, juara satu dianiaya gitu? Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan umat Kristen tuh harus kompak gitu ya. Harusnya kompak gitu ya. Kalau misalnya ada satu orang yang dipersekusi, yang lain kompak gitu ya. Orang Amerika kompak ya. Misalnya nih di Konoha ada yang dipersekusi umat Kristen misalnya. Ya, harusnya kan umat Kristen yang ada di Amerika itu peduli ya kan. Ya nggak sih? Harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa umat Kristen tidak seperti itu ya? Kenapa eh, tidak mabuk agama gitu ya? Jadi ini ada semacam keanehan kalau saya perhatikannya. Apakah ini ada pengaruh daripada doktrin atau prinsip tampar pipi kiri kasih pipi kanan? Apakah ini ada pengaruhnya atau tidak? Saya tidak menyimpulkan ya. Karena gini ya, kalau saya perhatikan umat Kristen yang ada di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Jadi saya perhatikan di Konoha itu ada prinsip tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi kalau begitu terus ya, contoh misalnya nih di Konoha itu misalnya nih umat Kristen itu dianiaya terus ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu, kasih terus gitu sampai bonyok gitu. Apakah ini masuk akal atau tidak? Bukan berarti saya mengatakan bahwa prinsip ini salah ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Kalau saya perhatikan itu umat Kristen menafsirkan ini bukan tampar beneran, kasih terus pipinya sampai bonyok, bukan seperti itu. Ini cuma perumpamaan ya. Perumpamaannya apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kalau ditampar lagi ketiga kalinya langsung menghindar. Nggak kena. Nah, gitu. Gitu ya penafsiran daripada umat Kristen biasanya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yang di seluruh dunia? Mungkin saja ya, ini pengaruh ya, tapi ini menurut keyakinan saya loh, ya bukan menurut data ya, saya harus jujur ya. Menurut keyakinan saya mungkin saja ini berpengaruh karena umat Kristen itu kan diajari tentang kasih. Ya kalau misalnya nih kita ditampar, ya jangan nampar balik, ya kasih pipi kiri gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih pengertian yang sebenarnya daripada perumpamaan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan ini? Jadi artinya gini guys, kalau kita membalas orang lain, maka masalah tidak akan selesai. Misalnya ditampar pipi kiri, ya, lalu kita tampar balik, masalah tidak akan selesai. Itu menurut pandangan daripada orang Kristen. Ya, lebih baik kita kasih pipi kanan, biar dia sadar. Itu maksudnya masuk agama Kristen ya. Itu pengertiannya guys. Dan ini sangat jarang ya orang yang mengetahuinya. Anda beruntung ya Anda mengetahui. Dari mana saya tahu? Ya dari baca buku ya. Saya tuh baca buku apapun saya baca ya. Buku agama Hindu saya baca, buku agama Kristen saya baca, agama Buddha saya baca, agama Islam saya baca ya. Ya saya tuh sering baca Quran guys. Jangan berpikir bahwa saya mualaf gitu ya. Kalau saya baca Quran, enggak. Saya tuh sering banget baca Quran. Jangan berpikir bahwa saya mualaf, enggak. Saya haus ilmu pengetahuan gitu ya. Saya tidak akan berani bahas agama tertentu kalau saya
tidak menguasai agama tersebut ya. Bukan berarti saya mengatakan saya yang paling jago eee, bahas agama Islam, bukan seperti itu ya. Tapi saya memahami gitu. Kalau saya mengatakan saya yang paling paham gitu, itu takabur namanya. Itu terlalu berlebihan ya. Ya karena apa? Karena agama itu kan penafsiran, agama itu kan keyakinan ya. Namanya keyakinan kan bisa aja keyakinannya beda-beda, kita nggak tahu kan. Jadi kita tidak bisa menguasai agama itu sepenuhnya, kita mengatakan paling ahli. Karena apa? Karena agama itu kan subjektif, bukan objektif. Kecuali objektif, ya oke lah bisa diterima. Kalau ada orang mengatakan saya paling mengetahui agama ini bla bla, saya nggak percaya itu karena agama itu kan subjektif. Ya penafsiran gitu ya. Ya tergantung keyakinan ya. Kalau lu menafsirkan seperti itu ya seperti itu gitu. Contoh misalnya kalau saya menafsirkan bahwa besok ini berubah jadi Power Ranger misalnya, ya itu kan namanya penafsiran. Apakah bisa itu ditentang? Nggak bisa, namanya penafsiran ya kan. Jadi agama juga seperti itu. Penafsiran saya terhadap agama tertentu itu ya itu kan penafsiran saya. Berdasarkan dalil tapi ya bukan ngarang-ngarang ya, berdasarkan dalil ya. Walaupun kadangkala kalau saya perhatikan dalil-dalil itu bisa bertabrakan juga gitu ya. Bisa kontradiktif juga ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu artinya biar sadar, orang yang nampar itu biar sadar gitu ya. Bukan berarti bonyok gitu ya. Jangan sampai bonyok gitu. Cuman kadangkala kalau saya perhatikan Kris atau umat Kristen yang ada di Konoha ataupun di seluruh dunia, rata-rata mereka berpikir kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kalau misalnya mereka dijahati, ya biarin aja gitu, nanti juga akan sadar sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga ini mungkin mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi kenapa umat Kristen itu banyak dianiaya. Karena apa? Karena ajaran kasih sih, jangan membalas gitu ya. Jangan membalas. Jangan membalas, jadi orang-orang kan jadi berpikir, ah nanti kita tempeleng juga nggak bakalan ini kok, nggak bakal ngelawan. Nah bisa aja seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak korbannya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Tapi disclaimer on ya, kalau misalnya ada yang membantah misalnya, oh nggak seperti itu ya sah-sah aja, nggak jadi masalah. Namanya agama kan keyakinan. Itulah enaknya sebenarnya jadi pemuka agama. Karena apa? Karena mereka bisa mengambil dari berbagai sudut pandang gitu. Namanya keyakinan ya kan, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini gitu. Kalau sains kan nggak bisa seperti itu, nggak bisa saya jidat menafsirkan. Misalnya nih ya, sains tentang black hole misalnya, ya tentang teori daripada Stephen Hawking misalnya. Nggak bisa kita menafsirkan itu beda-beda, nggak bisa. Ya harus seperti yang dituliskan gitu ya. Nggak boleh saya nak jidat. Oh black hole itu menurut keyakinan saya bentuknya seperti trompet, nggak bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa, nggak ada itu ya istilah seperti itu ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa black hole itu, oh menurut saya black hole itu bulat gitu, nggak bisa. Harus sesuai dengan buku daripada Stephen Hawking gitu. Kenapa? Karena ya itu suatu hal yang objektif ya, bukan subjektif. Cuman kalau saya perhatikan itu ya di Konoha itu, ya kita itu berpikir bahwa agama itu adalah hal yang objektif, padahal kan agama itu kan subjektif ya. Jadi saya menyadarkan yang nonton video ini, makanya saya bikin channel ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya makin banyak kaum intelektual di Konoha guys. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys, karena banyak keputusan kita sehari itu dipengaruhi oleh agama. Sangat banyak keputusan kita itu dipengaruhi oleh agama, terutama pola pikir. Itulah asalnya kenapa di Konoha itu, kalau saya perhatikan tuh mustahil ya, mustahil dia tidak membela agamanya. Kalau misalnya nih berantem nih ya, contoh misalnya nih Iran versus Amerika misalnya, biasanya ya, saya tidak mengatakan semuanya, biasanya umat agama mayoritas di Korea itu akan membela Iran. Karena apa? Karena seiman, seagama. Ini namanya bias. Jadi dalam beragama itu ada istilah bias, dipengaruhi. Kemudian umat Kristen rata-rata membela Amerika. Apakah karena saya agama? Bisa jadi. Saya tidak memutuskan ya, bisa jadi. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, bukan saya membela umat Kristen ya. Kristen itu kalau saya perhatikan itu sangat cocok dengan liberal. Sangat cocok dengan yang sekularisme. Makanya negara-negara Kristen itu rata-rata sekuler ya. Sehingga mereka menjadi negara maju. Amerika sekuler ya. Rata-rata negara maju itu kan sekuler. Coba sebutkan satu saja negara maju itu yang tidak sekuler.
Rata-rata sekuler semua, tanpa kita sadari. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.